Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim US yang beranggotakan saya, Konita Zalfa, Billy Surya Enson, dan juga Muhammad Gamali Ibrahim akan menjelaskan terkait hasil analisis untuk 11 Maret Business Case Competition. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau Sari Roti membangun sebuah lini bisnis yang diberi nama Sari Roti Food Solutions. Jadi Sari Roti merupakan produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi beragam produk seperti roti tawar, roti manis, roti kue, dan lain sebagainya. Produk ini diproduksi dengan halal berkualitas, aman dikonsumsi, dan juga terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, Sari Roti mengoperasikan 14 pabrik yang berlokasi strategis dengan sebaran distribusi lebih dari 70.000 titik penjualan pada kanal modern maupun kanal tradisional di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2010, Sari Roti juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI atau ROTI. Perusahaan Sari Roti sendiri memiliki visi yaitu senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dalam dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Selain itu, Sari Roti melakukan misi untuk memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan juga terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Dari bidang analisis human resource, di mana permasalahan yaitu tingginya tingkat turnover, serta kami harus mencari apa strategi yang bisa diadaptasi oleh Sari Roti untuk meningkatkan kinerja dari para hawker. Ada 4 step yang harus dilaksanakan oleh Sari Roti, yaitu yang pertama terkait analyze. Dari awal, pihak manajemen sumber daya manusia Sari Roti harus menganalisa apa yang salah dari proses manajemen sumber daya manusia, apakah proses rekrutmen, apakah proses development, ataukah terkait kompensasi, dan lain-lain. Dari situ, pihak Sari Roti akan bisa menemukan root problem dari masalah human resource ini. Lalu selanjutnya terkait planning. Dari planning, manajemen sumber daya manusia dari Sari Roti harus benar-benar membuat plan yang terperinci dan juga detail. Jadi ketika dari awal, yaitu terkait rekrutmen, terkait demografi mana yang mungkin cocok dengan jenjang karir yang ada, lalu bagaimana psikologi ataupun mungkin jenjang dari pendidikan seseorang yang mana yang cocok untuk akhirnya direkrut oleh bidang SDM untuk dijadikan hawker. Karena memang dalam rekrutmen kita harus menemukan talent-talent yang sesuai dengan persona yang kita cari oleh dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap develop. Jadi para hawker, para karyawan sudah diterima dan juga yang mungkin dirasa sudah sesuai dengan persona yang dicari oleh Sari Roti harus dikembangkan, harus dilatih, harus diberikan pengertian supaya dari hawker dan juga karyawan ini memiliki rasa belonging dari perusahaan dan serta mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk akhirnya memiliki dan melaksanakan pekerjaannya dengan kinerja yang diekspektasikan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu proses evaluate. Jadi di awal sudah dianalisis, lalu di proses akhir sembari berjalan, sembari kita menjalankan perusahaan, kita juga harus mengevaluasi lagi bagaimana planning ataupun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Sari Roti, apakah memang itu sudah efektif atau adakah yang perlu diubah lagi. Jadi manajemen sumber daya manusia harus diperhatikan prosesnya dari awal hingga akhir, dan selama keberjalanan harus diperhatikan juga kesesuaian dengan persona ataupun dengan strategi dan visi misi dari perusahaan tersebut, supaya talent yang sudah kita dapat, talent yang sudah kita miliki, harapannya bisa stay, bisa kita tingkatkan lagi, bisa kita dorong lagi untuk push their limit. Yang selanjutnya adalah distribution. Jadi dalam upaya untuk memperoleh dan mempertahankan
kepuasan konsumen, Sari Roti mengedepankan prinsip 3H, yaitu halal, hygienic, dan healthy. Dengan prinsip tersebut, Sari Roti perlu melakukan distribusi produk yang dapat menjaga produknya untuk selalu bersih dan tidak terjadi kecacatan ataupun kerusakan yang dapat mengurangi kepuasan konsumen. Perusahaan Sari Roti dapat menggunakan beberapa strategi yang efektif dan efisien dalam distribusinya agar dapat mengurangi potensi kerusakan ataupun kecacatan produk. Nah, untuk dapat melakukan strategi tersebut, kami mengajukan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan Sari Roti. Yang pertama adalah Sari Roti dapat membangun lebih banyak pabrik di berbagai daerah untuk menjangkau dan lebih mendekat kepada konsumen. Hal tersebut dapat mengurangi jarak dalam proses distribusi, sehingga pendistribusian produk dapat lebih aman dan terjaga kesegarannya. Yang kedua adalah mengutamakan pengiriman produk dengan distribusi yang terjauh. Tujuannya agar produk Sari Roti dapat sampai ke tangan konsumen dengan waktu yang relatif sama. Dengan begitu, kadaluarsa produk akan lebih terjaga di tangan konsumen. Diharapkan hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan mengurangi kecacatan produk. Dengan beberapa strategi tersebut, proses distribusi perusahaan Sari Roti akan lebih terjaga kualitasnya. Proses seperti pembangunan pabrik dan pengiriman yang lebih baik dalam menjaga produk Sari Roti untuk tetap segar. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi kerusakan ataupun kecacatan sebuah produk. Dan tentunya juga hal tersebut akan sesuai dengan prinsip 3H yang dimiliki perusahaan Sari Roti, yaitu halal, hygienic, dan healthy. Kemudian untuk membahas masalah inovasi produk yang dialami oleh Sari Roti, kami melakukan beberapa analisis, yaitu dengan menggunakan analisis STP dan IMC. Nah, pada inovasi produk, Sari Roti ini mengalami permasalahan di mana mereka itu ingin untuk mempertahankan posisi produknya sebagai produk roti nomor 1 di Indonesia. Dan di sini berdasarkan analisis segmenting, targeting, dan positioning ini. Nah, dengan STP tersebut, analisis ini menghasilkan solusi kepada Sari Roti untuk tetap memfokuskan target pasarnya kepada pelajar dan pekerja dengan menambahkan variasi roti seperti roti vegan, roti yang difokuskan untuk anak-anak, dan juga roti diet. Kedua, analisis IMC melalui analisis integrated marketing communication. Di sini konsumen bisa memahami pesan dari produk dan juga mengambil kesan baik dari sebuah merek tersebut. Dari sini ada 4 poin, yaitu ada periklanan, promosi penjualan, dan juga sponsorship, hubungan masyarakat. Dari periklanan, Sari Roti dapat berkolaborasi dengan influencer atau dengan mengendorse di sosial media. Kedua, Sari Roti dapat mengadakan competition seperti lomba musik atau lomba iklan melalui sosial media. Dan kedua, dari promosi penjualan, saya rasa Sari Roti untuk menarik konsumen itu bisa menawarkan diskon pada hari-hari besar dan juga mengadakan seperti giveaway. Ketiga, sponsorship dengan target segmentasi pasar yang kita ambil pelajar. Sari Roti dapat berkolaborasi dengan mahasiswa ataupun siswa SMP, SMA untuk memperkenalkan produk-produknya yang berupaya mengambil pasar pada sekolah-sekolah di Indonesia. Dan keempat, dari sektor hubungan masyarakat. Nah, Sari Roti itu bisa mengundang ahli gizi untuk sharing mengenai keamanan dan apakah Sari Roti itu layak untuk dikonsumsi. Dan kelima itu ada pemasaran langsung. Penjualan produk Sari Roti itu yang disebutkan sebelumnya melalui Hawker itu telah menjadi ciri khas tersendiri untuk mereka. Nah, sebaiknya ini dipertahankan. Kemudian kesimpulan dari paper yang telah kami buat, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya, Sari Roti perlu menerapkan beberapa strategi dalam menyelesaikan permasalahan dalam human resource, distribution, dan product innovation. Nah, untuk meningkatkan kinerja dari mitra internal, perlu diadakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian proses manajemen sumber daya manusia. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan strategi lanjutan yang diperlukan.
Strategi dalam rekrutmen dengan mencari SDM yang potensial untuk dikembangkan, dipertahankan dalam pekerjaannya. Nah, dalam memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan produk, Sari Roti dapat melakukan distribusi seperti pembangunan pabrik dan pengiriman yang lebih baik agar bisa menjaga produk Sari Roti untuk tetap segar dan bisa mengurangi kerusakan produk. Selain itu, inovasi produk yang dapat dilakukan untuk menjaga loyalitas konsumen dapat diselesaikan dengan analisis yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu analisis STP dan IMC. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, Tim US.